Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Saya berharap kita pada hari ini, pagi ini, sebelum mengawali segala aktivitas kita penuh dengan sukacita untuk boleh disapa dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara rekan muda, naposo remaja, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dikatakan demikian. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi yang masih terus mengancam kehidupan kita ini, kita bisa menyaksikan begitu berharganya hidup dan kesehatan kita. Di tengah-tengah banyaknya orang yang sampai korban karena pandemi ini, di tengah-tengah banyaknya orang yang harus mengalami isolasi, di tengah-tengah banyak orang yang harus dirawat karena pandemi ini, di mana mereka berusaha berjuang, memohon dengan segala cara, didoakan dan lain-lain agar mereka kembali boleh mendapatkan kesehatan dan kehidupan mereka. Kita bisa melihat begitu berharganya kehidupan itu. Dan orang rela melakukan segala cara untuk mendapatkan kehidupan, untuk mempertahankan kehidupannya itu. Nah, itulah fakta yang kita bisa lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, bagaimana kehidupan itu sungguh sangat berharga. Benar,
bahwa kehidupan itu adalah anugerah, dan ketika kehidupan itu diambil dari kita, maka segala sesuatu yang ada pada kita ini pun tidak berharga sama sekali. Karena segala sesuatu yang ada pada kita ini akan kita tinggalkan ketika kehidupan itu sudah tidak lagi menjadi bagian milik kita. Saudara-saudara, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang hidup, kita harus pertama sekali mengetahui siapakah sang empunya kehidupan, siapakah sang pemberi kehidupan, dan siapakah yang boleh mengambil kehidupan itu dari diri kita. Tentu kita semua tahu bahwa Tuhanlah sang pemberi kehidupan itu. Tuhanlah yang menganugerahkan, Tuhanlah yang menjadi pemilik kehidupan, dan Dialah yang berhak mengambil kehidupan itu. Dan segala yang hidup ini berawal dari Tuhan, dan semuanya akan kembali dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berusaha untuk mencari kehidupan, sesungguhnya satu hal yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dan itulah yang dipersaksikan oleh para rasul, termasuk Rasul Yohanes di dalam nats ini. Dia mengatakan bahwa hidup itu telah dinyatakan kepada mereka, bahwa hidup itu telah ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu, dan hidup itulah yang mereka lihat, dan untuk hidup itulah sekarang mereka bersaksi, karena hidup itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan hidup itulah yang dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak hanya hidup sementara, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup itu adalah Yesus. Hidup itu adalah Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup," maka kita harus melihat Yesus sebagai kehidupan. Di dalam Dia dan untuk Dialah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia dan untuk Dialah Tuhan memberikan kehidupan kepada ciptaannya. Di dalam Dia dan untuk Dialah kehidupan ini, dan kembali kepada Dia sang pemberi hidup itu. Dia mampu menghidupkan, Dia mampu memberikan kehidupan, dan Dia mampu hidup setelah Dia mengalami kematian, untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Yohanes di dalam Injil mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal." Jadi cara kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal adalah dengan percaya kepadanya. Dan inilah yang disaksikan, inilah yang sudah dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan inilah yang sekarang mau disampaikan kepada kita. Dia yang hidup itu sudah dinyatakan. Dia yang pemberi kehidupan itu sudah datang ke tengah-tengah kita. Dia yang hidup dan mengalahkan kematian itu sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk mencari kehidupan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan untuk kehidupan yang kekal, satu hal yang tidak boleh kita lupakan: carilah dulu Tuhan. Carilah Yesus, sang sumber kehidupan, sang pemberi kehidupan, sang empunya kehidupan yang kekal. Bukan hanya kehidupan di dunia yang sementara ini, tapi juga kehidupan yang selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita juga bukan hanya sebagai pencari kehidupan, karena sesungguhnya kita sudah menemukan kehidupan itu, dan kehidupan itu sudah menjadi bagian dari milik kita yang percaya kepadanya. Tapi mari kita juga mempersaksikannya seperti murid-murid Tuhan Yesus.
sehingga mereka tidak lagi gentar, sehingga mereka tidak lagi takut bahkan menghadapi kematian, karena kematian tidak bisa menghentikan kehidupan yang kekal yang sudah menjadi milik mereka yang percaya. Sehingga mereka dengan sangat berani, sangat tangguh menghadapi bahkan penderitaan, karena penderitaan tidak bisa memisahkan mereka dari kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka, juga kepada kita orang-orang yang percaya ini. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, kegiatan kita sepanjang hari ini yang kita katakan untuk kehidupan kita, satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah terlebih dahulu carilah Tuhan, Sang Sumber hidup, Sang Pemberi kehidupan, Sang Empunya kehidupan yang kekal itu. Kalau kita sudah menemukan Dia, maka hidup dan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, juga menyediakan kehidupan yang abadi, kehidupan kekal yang selama-lamanya kepada kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan untuk selalu memberikan waktu mendengarkan firman hidup yang dari Tuhan. Firman yang menuntun kita kepada kehidupan yang abadi, yang sudah dianugerahkan kepada dunia, kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan, kita perlukan di tengah-tengah dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya engkau memperoleh kehidupannya, dan Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya ke dalam hidupmu. Selamat mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kami juga boleh menyaksikan bahwa hidup itu sudah ada di dalam hidup kami. Sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membawa dan menganugerahkan kepada kami kehidupan kekal di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya ya Bapa Surga, berkatilah kehidupan kami di tengah-tengah dunia, di mana kami masih harus terus berjuang sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan yang harus militan di dalam kehidupan ini. Sehingga kami juga boleh mempersaksikan kehidupan itu bagi dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan memperoleh kehidupan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tetap jaga kesehatan dan jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Horas.